Pemirsa, evaluasi dan investigasi sedang dilakukan oleh pemerintah. Lalu bagaimana kira-kira kelanjutan dari pengerjaan proyek infrastruktur ini? Bersama saya di studio JAK TV sudah ada Pak Dandung S. Harninto, Kadin Konstruksi dan Infrastruktur. Pak Dandung, apa kabar? Baik, Mbak Yu. Pak Dandung, melihat ini pengerjaan proyek dihentikan, sebenarnya apa yang terjadi? Sebelumnya kita perlu apresiasi kepada Pak Menteri, atau mungkin diminta Pak Presiden ya kan, untuk sekedar moratorium. Artinya kan ini kemudian menunjukkan bahwa ada krisis. Jadi sense of krisisnya udah dapat nih, bahwa kita sedang krisis. Kalau misalnya dilanjutkan terus, berarti kok seolah-olah cuek gitu, acuh tak acuh. Nah, saya pikir ini langkah awal yang baik. Nah, pada masa moratorium tentunya harus diikuti langkah-langkah yang baik juga. Tentunya proses audit, kemudian investigasi terhadap kejadian ini juga harus selalu langsung dilakukan. Mencari tahu sebab penyebabnya, kemudian diambil pelajaran, disimpulkan. Kalau misalnya permasalahannya kompleks juga perlu semacam forensic engineering untuk memastikan bahwa sebenarnya titik salahnya di mana. Nah, begitu kita udah ngaku salah kan gampang nih. Karena kalau misalnya semua orang nggak mengaku salah padahal itu jelas-jelas terjadi suatu accident, kan jadi bingung nih mau perbaikinya dari mana. Nggak apa-apa, ditemukan salahnya, dari salahnya itu kemudian kita lakukan suatu usaha perbaikan. Jangan sampai kejadian ini berulang lagi. Kan sebenarnya itu, sehingga saya setuju moratorium, tapi jangan lama-lama juga. Kalau lama-lama nanti proyek itu nanti terbengkalai lagi. Kalau terbengkalai repot nih urusannya. Kalau di kasus ini forensic engineering apakah juga sudah dilibatkan dalam proses investigasi? Saya tidak tahu karena saya tidak terlibat di tim yang dibentuk oleh Pak Menteri PU. Tapi yang namanya forensik ini seperti dokter sebenarnya. Jadi kalau kita sakit gitu, kan dilihat dulu nih latar belakang kesehatan kita, kemudian proses lifestyle kita, itu sama. Ketika melakukan forensic engineering itu dilihat semua dari A sampai Z, bagaimana struktur itu dibangun. Mulai ngambil data, kemudian proses engineeringnya, desainingnya, yang melakukan punya kompetensi tidak. Kemudian kalau misalnya menggunakan bantuan komputernya reliable nggak, cocok nggak untuk digunakan di struktur itu. Nah, kemudian proses itu udah benar belum? Setelah benar kemudian diperiksa oleh siapa nih? Orangnya punya kompetensi nggak? Atau jangan-jangan nggak ada yang meriksa nih gitu kan? Kemudian setelah jadi gambar desain, kemudian bagaimana ini dilaksanakan? Bagaimana quality kontrolnya, bagaimana cek di lapangannya sudah sesuai belum dengan gambar desain dan sebagainya. Termasuk nanti pada saat metode pelaksanaannya, karena kan kalau misalnya yang kejadian yang kemarin di BCK itu kan bangunan tinggi, Pak, di tempat tinggi ya. Artinya risikonya tinggi. Ketika tentunya metode juga harus di-exercise. Jadi pada saat konsultan mendesain juga harus aware bahwa di sini ada risiko. Seharusnya begitu menentukan metodenya. Kan kalau kita ngomong elevator itu kan macam-macam. Ada yang balance cantilever, ada yang sekarang yang mau dikerjakan menggunakan soft rope bahu dan sebagainya. Itu kan semua mengandung risk. Nah, konsultannya udah mendesain dari awal nggak bahwa risk ini udah bisa di-manage nggak? Terus sampai ke bawah, kemudian sampai pengawasan di lapangan nih, mandornya, tukangnya kan dilihat semua bagaimana mereka melakukan pekerjaannya. Termasuk tentunya proses K3-nya. Apakah memang sudah yang bekerja di situ sehat nggak? Nah, ternyata orangnya sakit, tekanan darah tinggi disuruh bekerja di tempat tinggi misalnya, kan nggak boleh. Jadi memang kompleksnya cukup panjang ceritanya. Setelah itu selesai kan baru diketahui, oh titiknya di sini. Baik, kalau dari informasi yang dihimpun oleh Kadin, siapa saja yang terlibat dalam tim investigasi ini? Saya nggak tahu detail ya, person-personnya, ada yang saya kenal, apa yang kita kenal, ada yang mungkin ya biasa gitu ya. Tapi yang jelas instansinya? Kalau yang tim tim K3 Selamatkan Konstruksi atau tim investigasi yang tim di Pak Budi Harta, saya belum tahu, kayaknya saya belum pernah baca Pak Budi Harta itu kan Direktur Utama Adikarya. Kebetulan kabarnya dilibatkan untuk menjadi ketua tim investigasi. Ya, kebetulan dia kan mungkin ditunjuk sebagai ketua AKI, Asosiasi Kontraktor Indonesia. Cuma kan yang kemudian menjadi pertanyaan teman-teman, ini kan yang mau diinvestigasi kan teman-teman kontraktor, teman-teman BUMN lah gitu kan ya, yang kebetulan mengerjakan proyek itu. Tapi kalau yang menginvestigasi juga teman-teman BUMN kan menjadi aneh nih. Jeruk makan jeruk gitu ya. Iya, saya enggak ya. Tapi kira-kira seharusnya takutnya gini, bukan mengurangi penghormatan kita ke Pak Budi Harta terhadap kompetensinya gitu. Cuma kan kita sedang memeriksa menginvestigasi sesuatu di dalam nih. Kemudian kalau yang meriksa di dalam kan takutnya gitu, dikhawatirkan tidak objektif. Idealnya kalau itu tidak objektif, lalu idealnya seperti seharusnya apa? Yang relatif independen. Mungkin dari teman-teman perguruan tinggi misalnya.
Atau tadi kan ada juga kemarin diwacanakan juga mengambil konsultan dari luar, tapi nggak perlu lah. Orang kita banyak orang ahli kok. Teman-teman di perguruan tinggi. Artinya tidak perlu dari luar negeri ya? Kalau menurut saya rasanya kok nggak perlu ya. Di dalam kita sendiri kapabilitasnya cukup kok. Kalau hanya untuk menginvestigasi robohnya Fombok ya, kalau tadi diceritakan tiang panjang, enggak, yang roboh adalah perancah itu bahasa ini apa cetakan. Ya? Cetakan beton lah, cetakan beton yang kebetulan menggunakan sistemnya adalah dia kayak manjat gitu ya. Jadi begitu step dia akan naik dengan memegang dirinya sendiri. Nah, pada saat akan mengecor pier head, dia menggunakan steel bar gitu ya, kemudian ditaruh platformnya. Nah, mungkin saya nggak tahu, ini kan baru diinvestigasi, apakah salah naruh, salah ukuran, kan itu ada ukuran untuk angkurnya, mungkin angkurnya terlalu kecil gitu. Kabarnya cor-corannya betonnya belum kering, lalu mungkin itu hal lain sebenarnya. Seharusnya, memang kan kalau ngecor kan beton basah dulu, tapi seharusnya foamboardnya harus kuat dulu nih, untuk menahan beban ketika beton itu masih basah. Karena kan beton basah itu berarti belum punya kekuatan nih. Kemudian setelah proses kuring namanya baru nemu kekuatan nih. Nah, biasanya kalau normalnya 28 hari itu menemukan nilai yang maksimal. Mungkin kalau sejam 2 jam dia akan tumbuh. Yang ini kita bahas lebih detail usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang kembali saat lagi. Iya, kembali di Ada Berita Petang, pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 02151511111. Pak Danung, kita lanjutkan obrolannya. Ini tadi ada 17 proyek infrastruktur yang akan diinvestigasi dan dievaluasi seperti apa. Sebenarnya tahap-tahap investigasinya seperti apa? Pertama kan yang jelas satu proyek itu yang terlibat banyak pihaknya. Mulai dari ownernya. Ownernya adalah, kalau misalnya itu proyek infrastruktur, banyakkan teman-teman dari PU. Jadi ownernya begitu menentukan suatu keputusan, bangun sesuatu di sini, kan berarti itu pertama kali terlibat yang bikin perencanaan, atau mungkin di atasnya Bappenas mungkin, tapi anggaplah pemerintah deh gitu, satu blok. Nah, kemudian pemerintah tentunya meng-hire konsultan, tapi kadang-kadang dia merencanakan, proses perencanaannya udah benar belum? Nah, setelah perencanaan jadi, kemudian ditenderkan kan, jadilah ketemulah kontraktor. Kalau tadi adalah konsultan perencana, kemudian ketika kontraktor bekerja harus didampingi oleh konsultan pengawas untuk memastikan bahwa desain dikerjakan sesuai dengan desain perencanaan. Baik. Nah, kontraktor sendiri kan kompleks nih, mulai dari kepala proyek, kemudian bagian logistik, bagian engineering dan sebagainya. Itu yang kemudian semuanya terlibat semua di dalam suatu pekerjaan konstruksi seperti ini. Nah, kalau mau itu dirunut tentunya seperti kata Pak Basuki ya harus dirunut semua. Nah, kayak misalnya kasus yang kemarin di bandara gitu kan, dikatakan harus dibongkar semua gitu karena desainnya salah. Kan belum diinvestigasi, bagaimana bisa langsung, apakah mungkin udah tentunya di forensik hati-hati, dirunut gitu, salahnya apa, bener gak dari desainnya, atau jangan-jangan pelaksanaannya yang nggak pas gitu kan. Nah, itu kan harus dibuka ke publik sehingga orang tahu, bisa menilai. Kemudian kan yang di situ orangnya tertentu begitu udah diumumkan, tim ahli yang lain mungkin masyarakat juga, kok gitu investigasinya, seharusnya yang benar engineeringnya seperti ini. Gitu. Artinya jangan buru-buru gitu. Baik, harus ada investigasi secara detail dan menyeluruh dulu sampai akan ada rekomendasi yang diberikan. Dari sekian banyak proses investigasi yang harus dilakukan, biasanya dimulai dari tataran bawah dulu, pekerja di lapangan, atau dari perencana? Nah, kebiasaan kita gitu Pak, paling enak kan menyalahkan orang bawah Pak. Nah, ini sebenarnya kasihan. Jadi teman-teman di lapangan itu misalnya mandor atau pekerja kan paling enak disalahkan. Mereka nggak punya kekuatan untuk melawan. Teman-teman kontraktor kan sebenarnya yang paling jadi kambing hitam paling mudah. Akhirnya disalahkanlah operatornya gitu, disalahkanlah mandornya gitu. Seperti yang kejadian beberapa kren yang roboh. Ya operatornya benar karena dia yang face to face. Tapi ketika dia bekerja kan nggak mungkin bekerja tanpa diperintah. Ada instruksi sebelumnya. Yang merintah siapa? Kemudian ketika merintahkan pada jam yang salah, apakah operatornya langsung disalahkan? Kan nggak juga. Kan seharusnya begitu seorang kepala proyek lah anggaplah gitu memerintahkan bekerja, tentunya harus mempertimbangkan orang ini sehat nggak, orang ini proper nggak, orang ini punya skill nggak gitu. Nah, jadi kalau menurut saya jangan kemudian yang paling disalahkan teman-teman di bawah, tapi sementara dari atas juga nyumbang gitu. Tentunya ini kan menjadi kesalahan banyak pihak gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau mungkin kayak tadi kejadian begitu ada kejadian polisi masuk, sebenarnya teman-teman Kadin juga protes, seharusnya bukan polisi dulu.
Artinya sekarang penanganannya tidak tepat karena polisi iya, sudah masuk olah TKP. Polisi itu kan ekspertisnya beda. Kalau misalnya udah ada kriminal, misalnya mencuri gitu, atau mungkin apa ya itu udah pasti kriminal, pidana misalnya selesai. Tapi ini kan berkaitan dengan suatu sistem engineering. Oke. Belum tentu tiba-tiba nyarinya paling enak kan polisi memudahkan polisi nyari mana yang paling salah yang mengoperasikan. Padahal belum tentu juga karena dia diperintah kok gitu. Kemudian ketika desainnya salah misalnya. Kan polisi apa bisa masuk menilai desain walaupun dia memanggil tenaga ahli. Kan dia hanya menjadi narasumber. Nah, seharusnya tim kalau yang dibentuk PO kan Komite Keselamatan Konstruksi. Seharusnya dibentuknya adalah Komisi Nasional Keselamatan Konstruksi. Oke. Nah, itu terdiri banyak ahli, begitu masuk. Jadi sebelum polisi masuk, tim ini masuk dulu. Sama seperti KNKT, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi kan masuk dulu nih. Nah, ada kesalahannya di mana? Ada pelanggaran hukum nggak? Nah, kalau nggak diinvestigasi dulu, bagaimana bisa kita memutuskan bahwa yang salah si A si B? Kan terlalu buru-buru. Paling enak kan, kamu salah aja deh gitu. Karena prosesnya kamu yang menjalankan operator kan belum tentu juga. Orang dia punya supervisor, punya macam-macam. Jangan-jangan desainnya juga salah. Oke. Desain bisa salah, makanya si konsultan mendesain suatu struktur yang sangat berbahaya gitu. Sementara support alatnya nggak ada misalnya di Indonesia. Ini kan juga menjadi masalah juga. Baik, polisi masuk untuk melakukan olah TKP dan mencari tahu penyebab awal barangkali apa yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Ketika idealnya polisi tidak masuk, siapa yang bertanggung jawab untuk mencari penyebabnya? Polisi pasti masuk karena ini kan mungkin ada fatality, misalnya ada kematian, otomatis polisi itu menjadi kewajiban. Tapi sebelum masuk polisi harus ada komisi yang dari sisi engineeringnya dulu nih, masuk dulu. Setelah jadi rekomendasinya baru diserahkan itu loh. Hasil penyidikan kami, prosesnya jelas, kemudian ada titik error di sini. Nah, titik error ini melanggar hukum nggak gitu. Terakhir singkat saja, apakah Indonesia punya komisi engineering yang sudah terorganize dengan baik ketika ada kecelakaan kerja langsung bisa masuk? Komisi Keselamatan Konstruksi kan baru dibentuk, dideklarasikan tanggal 29 Desember 2018. Jadi 2017. 18. Pada saat setelah Kadin mengadakan FGD tentang setelah kejadian yang di LRT yang di Kelapa Gading itu, kemudian tanggal 29 dibentuk. Dan kesannya buru-buru karena yang jadi ketua Pak Dirjen gitu ya, asal jadi ya, sementing ada. Nah, seharusnya itu that's fine gitu kan. Cuma seharusnya ini segera diperkuat nih. Sehingga perkuat, tadi saya usulkan seharusnya tidak diangkat menteri karena apa? Konstruksi bukan urusan PU saja loh, tapi lintas sektoral. Nah, begitu. Dan juga kalau misalnya dibentuk PU, kalau misalnya dia masuk ke Kementerian Perhubungan, jadi ego sektoralnya ada. Seharusnya yang angkat adalah Presiden. Dan kemudian diisi selain teman-teman dari regulator, pemerintah juga diisi oleh teman-teman kontraktor, perwakilan juga. Yang penting orang-orang yang ahli di bidangnya. Kan bisa nih ilmu sipil dibagi berapa, 3 atau 4, kemudian masing-masing diisi orang yang benar-benar expert. Baik. Yang bisa menilai suatu proses engineering dengan baik gitu. Baik, terima kasih Pak Dan. Ya. Kita sama-sama menunggu bagaimana kelanjutan dari investigasinya. Terima kasih, selamat sore. Sama-sama.